kamu tambah cantik loh gitu. Jadi pemahaman ini yang perlu kita bersama-sama dengan firman Tuhan ini yang mengingatkan kita, Yesus juga ingin kita agar lu jangan capek-capek hidup di dunia hanya sementara, terus manusianya berakting aja gitu loh, seperti main film berakting aja. Hal ini akan merugikan kita sendiri kalau kita berbuat pura-pura, karena waktu itu singkat. Sampai kapan kita mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kenyataan? Jadi agar kita semua orang Kristen, pengikut Kristus, ayolah. Kalau memang belum bisa, ya belum bisa. Enggak ada masalah, Tuhan tahu. Makanya di situ juga disinggung, kalau kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan, gitu kan. Ada catatannya. Jadi banyak orang yang mau meninggikan dirinya sendiri dengan berpura-pura, akhirnya jatuhnya sakit begitu. Yang saya pernah cerita itu, ada suatu kenyataan di mana orang membantu gereja sampai kredit uangnya untuk bantu gereja. Cuma bisa dilihat bahwa wah, orang ini luar biasa membantu gereja. Tetapi kenyataannya di belakang bolong gitu loh. Keuangannya lagi hancur begitu, tapi tidak mau terbuka terus terang sehingga bisa mencari jalan keluar, karena gereja itu kan fungsinya seperti bengkel gitu ya. Jadi memperbaiki hal-hal yang tidak baik agar jadi baik gitu. Nah, inilah agar kita semua memahami waktu kita singkat, apakah kita mau bikin acting terus dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Jadi apa yang sudah diingatkan oleh Alkitab, kalau kita masih berpura-pura, ya rugi sendiri. Jadi Yesus mengingatkan agar kita betul-betul mau hidup di dalam kebenaran gitu loh, di dalam keterbukaan. Ya kalau memang susah ya bilang susah. Ya, jangan sampai juga terbalik. Sudah punya rumah, punya mobil, ngakunya susah. Nah, ini kan repot juga gitu kan. Jadi ayolah ya, Tuhan bilang itu, ayolah kita berterus terang, jangan berpura-pura. Karena Tuhan pun akan memberkati kita pada topeng kita, pada acting kita. Sehingga kita pribadi tidak pernah merasakan kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, kedamaian dari Tuhan. Kenapa? Karena kedamaian itu turun di bayangannya, bukan pada dirinya. Jadi sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk jangan berpura-pura, bukan untuk apa, tetapi untuk kebaikan kita, agar kita bersama Dia, karena kita harus ingat juga Dia Maha Tahu, dan tidak bisa acting kita mau hebat gimana pun tidak bisa mengelabui daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ayo hiduplah padanya sehingga kita bisa mendapatkan kedamaian di dalam Dia. Makasih Bu Ayu. Makasih Pak Freddy untuk sharingnya. Selanjutnya saya beri kesempatan Bapak Ibu yang lain firman Tuhannya dari Matius 23 ayat 28 tentang kepura-puraan. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Anak saya. Baik, ini tentang ya. Bu Ayu, mungkin saya ingin silakan Pak Beden.
mendukung yang Pak Freddy ya. Pak Freddy betul omongannya, tetapi yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan yang saya baru sampaikan tadi. Sebetulnya orang-orang seperti itu karena tidak mengerti. Jadi hidup di dalam dunia fantasi saja. Tapi kalau dia sudah mengerti bahwa Yesus itu kisah nyata, tentu akan lain. Seperti apa? Seorang pacar yang mengasihi ya, seorang pria yang mengasihi calon pacarnya, sangat mencintai, maka dia punya pengertianmu tentang aku, gitu kan. Si wanita pasti berkata pada si pria kekasihnya, pengertianmu tentang aku yang selalu ada di dalam dirimu. Nah, orang-orang yang dikatakan Pak Freddy tadi sebetulnya dia hanya apa ya? Hanya ya sok mau tampil aja, sok mau supaya dikenal orang gitu loh. Jadi motivasinya lain memang. Dan orang-orang seperti ini ya betul yang Pak Freddy bilang akan mengalami kerugian karena dia sedang melakukan berada di alam fantasi. Sementara Yesus itu kan nyata. Yang aku katakan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melakukan melaksanakan apa yang kukendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Nah, banyak orang tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah pedoman atau pelajaran membuktikan kehendak dalam perbuatan. Tidak bisa dibatalin. Nah, dulu saya berada di fantasi. Tapi ketika mulai mengerti, saya diajar untuk membuktikan yang tidak nampak jadi nampak gitu. Jadi akhirnya bertumbuh bahwa Yesus itu hadir di dalam kehidupan ini, kisah nyata. Jadi nggak mau pura-pura, ngomong aja terus terang. Ya. Tidak peduli, bahkan saya masuk di pekerjaan juga nggak pakai dana sponsor, orang lain pada pakai dana sponsor. Sponsor bagi saya adalah menyuap, nggak usah. Ternyata nggak kalah sama yang pakai sponsor. Gitu. Dana sponsor saya nggak kepake, utuh gitu. Dan Tuhan menyatakan diri begitu luar biasa. Ya, tapi penjelasan Pak Freddy luar biasa juga. Emang begitu ya Pak Freddy. Terima kasih. Ya, begitu Pak Bu Ayu. Makasih Pak Ben. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan Pak Rian. Ya, puji Tuhan ya. Maafkan saya tidak buka videonya. Jadi sebenarnya yang dibahas tadi yang saya sempat masuk terlambat, saya dengar dari Ko Freddy sampaikan tadi, kepura-puraan itu sebenarnya Tuhan berbicara kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya. Betul nggak saudara-saudari ya? Itu perkataan disampaikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi ya, imam-imam kepala. Latar belakangnya itu berbicara tentang 8 ganda celaka. Kalau kita baca baik-baik ya, mungkin saya baca ya. Jadi orang-orang yang berpura-pura itu mereka berbagian di dalam 8 celaka. 8 ganda kecelakaan, celaka itu. Jadi kita baca dari Matius pasal 23 mulai ayat 13 ya. Ini celaka yang pertama. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi ini orang yang mau menghambat, orang Farisi menghambat orang lain untuk percaya Tuhan. Tapi mereka membawa orang masuk dalam prinsip agama. Kemudian celaka yang kedua, itu dia bilang, Tuhan juga bilang, celakalah kamu hai ahli Taurat, di ayat 14. Orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda yang sedang kamu mengelabui
sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini celaka yang kedua ya. Jadi banyak mereka berdoa, merasa doa panjang-panjang, berdoa di pasar, di mana-mana secara luaran supaya merasa paling suci ya. Tetapi Tuhan bilang mereka celaka. Mereka juga menelan rumah janda, itu artinya mereka hidupnya tidak suci ya. Janda-janda diganggu sama mereka. Nah, kita juga hari ini juga bisa terjadi ya dalam kehidupan orang Kristen ya. Kemudian celaka yang ketiga itu, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat di ayat 15. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ini juga celaka yang ketiga ya. Nah, celaka yang keempat dikatakan di ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Jadi ini yang keempat ya. Nah, kita baca lagi celaka yang kelima di mana? Di ayat 23 ya, di situ dikatakan celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan dilakukan. Jadi ini sudah celaka yang kelima ya. Dan kita lihat lagi celaka yang keenam di mana? Di ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini sudah celaka yang keenam. Celaka yang ketujuh di ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dan ini kecelaka yang ketujuh. Celaka yang ke-8 itu ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu, memperindah tugu orang-orang saleh. Tapi ketika nabi datang, kamu bunuh nabinya. Jadi ayat 30, mereka membunuh nabi. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau kita menjadi orang yang munafik, yang banyak pakai topeng ya, ada topeng rohani ya, banyak kepura-puraan itu pakai topeng ya. Tadi ada Ko Freddy mengatakan kita pura-pura itu seperti aktor yang bermain sandiwara itu. Di pura-puranya banyak, kelihatan di luarnya bagus, tapi di dalamnya batinnya rusak. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita menjadi orang seperti orang Farisi, yang banyak pura-puranya, banyak pakai topeng rohani, tapi di dalamnya tidak bertumbuh, tidak berfungsi bagi Tuhan, kita menjadi orang yang celaka di hadapan Tuhan. Nah, ini yang bisa saya sedikit tambahkan. Puji Tuhan. Terima kasih Silakan Pak dilanjutkan. Rian. Terima kasih Pak Rian yang sudah berbagi. Selanjutnya, apakah ada Pak Yohanes? Pak Yohanes Maleholo dari Belanda. Baru masuk, Bu. Oke, Pak. Ya, lanjut aja dulu. Apakah ada Bapak Ibu yang mau berbagi lagi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Ayu, mungkin Ya, saya Pak Ben. nambah lagi. Silakan Pak Ben. Kepura-puraan atau yang tadi disebut oleh Pak Rian ada kata 8 celaka itu sebetulnya menjadi satu gaya hidup atau karakter dari si pribadi itu yang akhirnya dia
kalau dia memang menyebut dirinya Kristen, ya dia sedang bertumbuh di luar kehidupan Kristen, karena Kristen itu sesuai dengan firman-Nya mempunyai karakter integritas kepastiannya sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11. Jadi akhirnya orang yang suka pura-pura akan menentukan dia sebagai pribadi yang tidak punya pendirian, pribadi yang tidak mantap, tidak punya tidak punya integritas. Dan ini akan berdampak kepada tubuhnya. Karena Yesus itu firman yang menjadi tubuh, dengan tubuhnya dia sedang mempraktikkan hukum kepastian kebenaran daripada firman itu. Dan dampaknya yang boleh saya share kepada tubuh ini. Tubuh ini akan dibebaskan dari aniaya hidup. Tersinggung, marah, kesel, kecewa, ya. Akan dibebaskan dari aniaya. Orang teraniaya kan sebetulnya teraniaya sama perkataannya sendiri. Bukan dari luar, dari dalam dirinya. Tersiksa dengan perkataannya. Nah, perkataan itu kan berasal dari kehendak, dari bagian jiwa. Akhirnya jiwa itu berpengaruh pada tubuh. Dan itu benar. Jadi suka pusing, suka macam-macam lah. Perut mules lah, apa segala macam. Itu saya alami. Tetapi setelah saya mengenal kebenaran, perkataan-perkataan negatif itu hilang sendiri. Yang buruk sangka itu nggak ada lagi. Udah bebas. Enak gitu hidup itu. Nyaman, tenang gitu ya. Nah, jadi pura-pura itu berbahaya dan merugikan. Saya setuju dengan Pak Freddy tadi. Bukan cuma kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Apakah ada lagi ya Bapak Ibu yang mau sharing? Kalau tidak ada, sesi itu kita akan tutup. Saya mohon kesediaan Ibu Mak Hong untuk tutup dalam doa. Silakan Mak Hong. Firman-Nya bagus ya. Itu juga dari saya sendiri ya. Tuhan Yesus menegur. Tanda Tuhan Yesus masih sayang pada mereka. Jadi mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat ya. Kadang kita bisa baca firman itu juga kesempatan supaya kita mengerti firman. Kalau saya salah ya bertobat, berubah gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Ada orang Farisi, orang itu seperti itu, tapi dia mengecam. Tapi dia mengecam itu maksudnya juga supaya orang itu bertobat. Masih ada kesempatan. Betapa kasihnya Tuhan Yesus terhadap semua umat manusia. Dia datang ke dunia kan bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa, yang mau bertobat. Itu sedikit dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengar firman Tuhan, membaca. Roh Kudus mampukan kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong, buka pikiran kami Tuhan, agar kami mengenal Engkau lebih lagi. Karena firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena yang mengenal tidak mengenal. Penting sekali kita mengenal firman. Kami mohon Roh Kudus memampukan kita. Tuhan tolong
Selama kami masih hidup di dunia ini, banyak hal-hal yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kami bisa melakukan kesalahan. Kami terima kasih persekutuan ini kelihatannya sederhana ya, tapi juga baik. Banyak firman-firman, masukan-masukan, supaya kita bisa lebih mengerti. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. KFWF ini juga terima kasih, Bu Ayu, dan semuanya yang hadir. Semoga kita bukan sekedar hadir, memang betul-betul kami rindu untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semuanya. Berkatilah kami semuanya dan keluarga kami. Agar kami semuanya bisa menjadi orang-orang berkenal di hati-Mu. Melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Amin. Malho yang sudah memimpin doa penutup. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Bapak Ibu yang mau istirahat, saya persilahkan istirahat. Bapak Ibu yang mau lanjut untuk diskusi, ada hamba Tuhan yang siap untuk memimpin diskusi, Bapak Ibu silahkan tinggal. Saya serahkan kepada Bapak Freddy. Silakan Pak Freddy.